Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Muzaki, NIM 1902-6035, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint atau PPT tentang preservasi dan konservasi. Slide fotokopi dan tinta. Peta. Peta adalah salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu, ada bermacam-macam jenis peta, misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi dan faktor mekanis. Yang B ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama dalam mendukung penelitian dan pengajaran. Tempat menyimpan slide harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembaban. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena kena debu serta goresan. C. Fotokopi. Fotokopi merupakan bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya, buku tersebut sudah lapuk. Hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada perpustakaan, tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak. Penggunaannya karena difotokopi. Yang D. Tinta. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan yang dapat dipergunakan sebagai tinta. Materi 11. Perbaikan bahan perpustakaan atau bahan pustaka dan restorasi. 1. Dengan menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1995, menutup atau menambal yang bagian berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang atau perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubuk kertas atau pulp, atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Berikut cara untuk menambal bahan perpustakaan. Pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Oleskan dengan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang. Dengan arah serat disesuaikan. Kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar melekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. 2. Menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia ada beberapa cara untuk menyambung bahan pustaka yang setelah sobek, antara lain 3. Penjilitan. Penjilitan adalah salah satu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 1995, penjilitan dibagi menjadi 2 bagian, antara lain dengan sampul lunak atau soft cover, dengan sampul keras atau dengan hard cover.
Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampelnya rusak, benang jahitnya terlepas, ataupun nomor halamannya yang tidak berurut lagi sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan perlu dipikirkan terlebih dahulu. Bahan-bahan, biaya, tenaga penjilitan sama dengan biaya pembelian dengan judul yang sama. Maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Sebagai pustakawan ada perlunya terlebih dahulu untuk mengenal bahan jilitan, perlengkapan penjilitan, dan mutu kualitas jilid. Antara lain, mengenal bahan pustaka jilitan, penghimpunan kertas-kertas atau bahan pustaka penggabungan. 4. Penyiangan. Penyiangan atau weeding adalah kegiatan pemilihan terhadap bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi adalah biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustakanya yang ada yang rusak gitu. Yang kelima ada stok opname. Stok opname merupakan kegiatan penghitungan kembali koleksi bahan perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki 1995, stok opname adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini diperlukan terlebih dahulu dipertimbangkan pelayanan yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan stok opname. Materi 12, pelestarian bahan pustaka dan sistem penjilitan. Penjilitan adalah proses atau cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaiki bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis cara menjilid agar mutu jilid sesuai dengan maksud dan tujuan serta bentuk jilitannya bisa diwujudkan secara maksimal. Tujuan utama penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Tujuan penjilitan yang lainnya antara lain: 1. Mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalam buku. Robek, hilang, terkena jamur, halaman yang tidak teratur atau mungkin sudah berbeda. Yang ketiga, ada memudahkan penggunaan bahan perpustakaan, mudah untuk dibulak-balikan. Adanya 2 langkah penting dalam menyiapkan penjilitan, antara lain penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki atau diinginkan, kemudian membentuk kuras atau pattern. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka tersebut. Retakan pada bagian kiri sehingga kalau jilid menjadi mudah gitu. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu satu lembaran menjadi pattern, kemudian pattern itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan, benang, atau kawat. Selanjutnya jenis-jenis penjilitan. Jilid hardcover
atau jenis jilid yang covernya dibuat dari bahan kardus, khususnya jadi terkesan kaku dan tebal, jadi lebih awet. Selanjutnya ada jilid soft cover atau jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis, sangat tipis. Kertas covernya dengan delaminating. Jilid kaye atau jilid ini cocok untuk jumlah halaman yang sedikit, contohnya majalah, buku tulis. Selanjutnya jilid dengan tanda signature atau signature binding, memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibagi dalam kuras-kuras dan seterusnya, contohnya buku rujukan yang tebal, atlas, dan sebagainya. Jilid lem punggung biasanya digunakan untuk buku novel atau buku bahan ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata gitu. Yang keenam ada jilid spiral atau jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka, biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus, laporan tahunan, laporan akreditasi, dan sebagainya. Yang terakhir ada jilid lakban. Jilid B ini biasanya digunakan untuk makalah, laporan, dikta, dan sebagainya. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustakanya tidak dapat dibuka rata dan sulit untuk difotokopi. Materi 13, cara menjilid buku. Ada berbagai teknik dalam menjilid buku, diantaranya yang pertama, jahit. Proses ini sederhana. Pertama, Anda harus menyiapkan halaman dan lipat tulang belakang pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang ini harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat penusuk kertas lebih mudah, dapat menempatkan gabus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan Anda. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah dan kembali ke tengah menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Ada 3 teknik dalam penjahitan, itu spine, stitch, dan needle variasi. Yang kedua, menjilid dengan pita. Ini adalah teknik yang mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari antara satu sama lain. Wave pita melalui lubang-lubang pita perlu 2 kali di tinggi dari buku untuk mengikat dengan aman. Yang ketiga ada professional binding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman yang ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman yang dipotong ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup, bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Materi 14, pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi bahan perpustakaan perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen dari bentuk mikro ke bentuk mikrofilm. Selain itu dengan teknologi video sehingga lebih memudahkan untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi di yang dituangkan dalam film.
Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran, misalkan ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, dan lazimnya digunakan untuk membuat mikrofilm ialah film yang berukuran 35 mm. Untuk menyimpan surat kabar, penggunaan mikrofilm menjadi meningkat secara luar biasa karena ada pengakuan bahwa sebagian besar buku, majalah, surat, kabar memiliki kualitas kertas dan kualitas cetak yang sangat buruk. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan adalah A. Untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, B. Untuk menyelamatkan koleksi yang sudah atau sudah rusak. Yang selanjutnya melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Selanjutnya untuk mempermudahkan dalam mempergunakan bahan-bahan pustaka yang asalnya bertumpuk, menghemat uang dalam pengiriman, selanjutnya mengurangi kerusakan, menggantikan interlibrary loan gitu. Sesuai dengan namanya, selanjutnya ada CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai CD atau ROM. Hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi yang ada di dalam CD-ROM perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer untuk mengakses informasi dalam CD atau CD-ROM tersebut. Keunggulan dari CD-ROM ini adalah memiliki daya tampung besar, memudahkan penelusuran literatur atau literasi, memudahkan pembuatan katalog, tidak menggeser kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, mempercepat penerbitan di Indonesia. Pelestarian CD-ROM, memperhatikan sifat dan watak PC. Disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Hindari adanya virus pada PC dengan melakukan scan virus secara berkala. Selanjutnya jaga temperatur ruangan dingin, standar kelembapan berkisar sekitar antara 40 sampai 60%. Tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya. Materi 15 ada prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang dimiliki nilai guna yang sangat penting. Selanjutnya, koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis, ataupun rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Proceeding adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh institusi penelitian lingkup badan litbang yang diterbitkan sampai 3 tahun sekali. Selanjutnya, majalah atau jurnal. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berurutan setiap kali penerbitan majalah. Majalah di-scan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, koleksi teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari liptan, leaflet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila ditinjau dari isinya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel satu leaflet, di-scan kemudian diberi nama. Demikian untuk leaflet lainnya.
Materi yang ke-16 ada perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan dan awet dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka tersebut terpelihara sebaik mungkin dan siap untuk digunakan oleh pemustaka. Tujuan dari perawatan bahan pustaka itu yaitu mencegah penyebabnya kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak untuk dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat tersebut. Penyiangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka dan mengeluarkannya dari koleksi karena tidak dimintai atau tidak terlalu banyak di selempernya. Terkadang ada edisi terbaru maupun koleksi yang sudah tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi oleh pemustaka. Tujuan dari penyiangan ini yaitu salah satunya langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan. Tetapi langkah ini juga proses yang penting. Sebuah perpustakaan tanpa melakukan penyiangan, maka koleksinya tidak menjadi muftakhir atau sulit dimanfaatkan oleh pemustaka atau penggunanya karena koleksi lama yang tidak terpakai bercampur dengan koleksi yang mutakhir. Beberapa kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Di antaranya adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi dan masih ada prosedur yang rumit. Salah satu contoh kegiatan preservasi dan konservasi adalah penyiangan bahan pustaka. Penyiangan atau weeding ini merupakan upaya memperdaya koleksi bahan pustaka terhadap koleksi lama agar terdapat penyimpanan bahan pustaka dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan bagi pemustaka dengan memisahkan koleksi yang sudah rusak, sampel yang terlalu banyak, sudah adanya edisi terbaru, kurang pragmatis, dan bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami oleh pemustaka atau pengguna perpustakaan. Koleksi yang sudah dipisahkan akan disimpan di gudang penyimpanan yang sudah ada di perpustakaan. Yang sudah disiangi itu dipisahkan pada tempat tertentu yang ada di perpustakaan.